Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Yuning dengan NIM 11920606067, mahasiswa pendidikan biologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang refleks pada tendon manusia. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari yang timbul akibat adanya rangsangan. Gerak refleks ini ada monosinaptik dan juga ada polisinaptik. Lintasan impulsnya itu selain melalui saraf tepi, juga melalui saraf pusat. Respon tersebut melibatkan suatu rantai yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua neuron membentuk suatu busur refleks. Dua neutron aferen sensoris atau reseptor dan neuron eferen motoris atau efektor, umumnya satu atau lebih neuron penghubung, terletak di antara neuron reseptor dan neuron efektor. Meskipun refleks dapat melibatkan berbagai bagian otak dan sistem saraf otonom, refleks yang paling sederhana adalah refleks spinal. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan. Alat, yang pertama ada senter, yang kedua ada benda berat, yang ketiga ada tutup pena, yang keempat ada kursi. Bahan, yang pertama ada mata kita sendiri, yang kedua ada lutut kita sendiri, yang ketiga ada mulut kita sendiri, yang keempat ada telapak kaki kita sendiri, yang kelima ada telapak tangan kita sendiri. Refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Refleks pada pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya senter. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupilnya. Refleksi menelan. Telan air ludah, kemudian minum air, lalu ulangi lagi menelan. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda, perhatikan refleks tangan. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella. Refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil yang didapatkan dari percobaan menutup mata selama 1-2 menit didapatkan bahwa bentuk pupil yang semula kecil lama-lama membesar. Hal ini disebabkan karena pada saat mata dibuka setelah ditutup selama 1-2 menit, mata berusaha menangkap cahaya sebanyak-banyaknya, oleh karena itu terjadi pembesaran pada pupil mata. Refleks pada pupil dengan tiba-tiba menghasilkan saat mata diberikan rangsangan berupa cahaya, terjadi penurunan diameter pupil yang semula berukuran 3 mm menjadi 2 mm. Hal ini terjadi karena pupil berusaha meminimalisir cahaya yang masuk sehingga terjadi pengecilan pada pupil mata, sedangkan yang terjadi pada kelopak mata adanya refleks berkedip. Refleks akomodasi pandangan. Hal yang didapatkan bahwa pupil mata akan mengecil jika melihat benda pada posisi yang jauh dari mata, sedangkan pupil mata akan membesar jika melihat benda pada posisi yang dekat dari mata. Hal ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya yang diterima oleh pupil. Proses ini melewati lengkung saraf dengan suatu sinaps sehingga termasuk refleks monosinaps.
Refleks menelan. Dari hasil yang disimpulkan bahwasanya menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurutnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar dan juga kekentalan air ludah yang lebih pekat daripada air minum. Refleksi telapak tangan, bahwa pada saat benda dijatuhkan ke atas telapak tangan, terjadi gerakan menggenggam ke arah benda yang dijatuhkannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya gerakan refleks yang disebabkan oleh sistem saraf parasimpatik. Refleks patella. Percobaan refleks patella yang dilakukan dengan cara memukul ligamentum patella oleh refleks hammer memberikan respon berupa gerak refleks pada kaki, lutut bergoyang ke depan, yang merupakan refleks stage. Hal ini disebabkan karena adanya kerja dari munculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke korda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot pada saat diberi perlakuan dalam keadaan kaki terjuntai bebas dan pikiran rileks. Terlihat adanya goyangan ke arah depan, ada respon yang merupakan refleks stretch. Hasil yang didapatkan adalah adanya respon kaki bergoyang ke depan. Refleks telapak kaki. Dari percobaan yang saya lakukan dapat diketahui bahwa pada saat telapak tangan dan telapak kaki digelitik terjadi gerakan abstrak yang menjauhi medium penggelitikannya. Hal ini disebabkan berkaitan dengan kerja saraf parasimpatis. Refleks bersin. Pada saat gerak refleks bersin, beberapa tanggapan yaitu bahu terangkat dan kelopak mata tertutup karena gerak refleks lebih dari satu atau memberikan suatu tanggapan, maka refleks ini disebut dengan gerak refleks polisinaps. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh yang terjadi jauh lebih cepat daripada gerak sadar yang dapat mendapatkan rangsangan atau stimulus yang diterima oleh saraf. Pada percobaan ini memberikan dua macam refleks, yaitu refleks monosinaps dan refleks polisinaps, di mana pada percobaan refleks cahaya dan pupil, refleks akomodasi, refleks telapak kaki, refleks telapak tangan, dan refleks patella merupakan refleks monosinaps. Karena pada percobaan tersebut hanya satu bagian tubuh yang memberikan tanggapan. Sedangkan pada percobaan refleks bersin merupakan refleks polisinaps karena pada percobaan ini memberikan lebih dari satu organ tubuh yang memberikan suatu tanggapan pada peristiwa refleks tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.